Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan turunan fungsi trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Sekarang kita akan masuk ke submaterinya, yaitu penerapannya dalam masalah kontekstual. Kita mulai dengan contoh soal 1. Diketahui persamaan PT sama dengan 3,25 dikurangi 2 cos pi T per 6. Kemudian dalam interval 1 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah penjualan tertinggi dimulai dari Januari 2015 jika Januari itu adalah T sama dengan 1. Langkah pertama, kita akan mencari turunan pertama dari PT. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin. Turunan dari pi T per 6 itu adalah pi per 6. Maka diperoleh turunan pertamanya adalah min dikali min itu plus 2 dikali pi per 6 itu pi per 3. Kemudian di sini menyisakan sin pi T per 6. Langkah berikutnya, turunan pertama akan kita sama dengankan 0 untuk mencari harga T. Kita bagi dengan pi per 3, maka diperoleh bentuk sederhananya adalah sin pi T per 6 sama dengan 0. Sin yang harganya 0 itu adalah sin 0. Pi per 6 itu adalah 180 dibagi 6 itu adalah 30. Kita masukkan ke dalam rumus sin yang pertama, diperoleh 30T1 sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Kita bagi 30, maka 360 dibagi 30 adalah 12. Pada saat K sama dengan min 1 dikali 12 adalah min 12, tidak memenuhi karena tidak terletak dalam interval. Pada saat K sama dengan 0 dikali 12 adalah 0, tidak memenuhi karena tidak terletak dalam interval. Pada saat K sama dengan 1 dikali 12 adalah 12, memenuhi karena terletak dalam interval. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan sin yang kedua. Rumusnya adalah 180 min alfa, alfanya adalah 0. Kemudian kita bagi 30, 180 dibagi 30 adalah 6, 360 dibagi 30 adalah 12. Pada saat K sama dengan min 1, 6 ditambah min 1 dikali 12 adalah min 6, tidak memenuhi karena tidak terletak dalam interval. Pada saat K sama dengan 0, 6 ditambah 0 dikali 12 adalah 6, memenuhi karena terletak dalam interval. Pada saat K sama dengan 1, 6 ditambah 1 dikali 12 adalah 18, memenuhi karena terletak dalam interval. Maka di sini terdapat 3 titik stasioner. Titik-titik stasionernya adalah 6, 12, dan 18. Kemudian titik-titik stasioner akan kita masukkan ke dalam garis bilangan. Batas intervalnya tadi adalah 1 sampai dengan 20. Titik stasionernya adalah 6, 12, dan 18. Kita akan uji tanda, kita masukkan T sama dengan 3 yang letaknya di sini. Kita substitusikan keturunan pertamanya, kemudian T kita ganti dengan 3, maka diperoleh 3 per 6 itu adalah 1 per 2, pi dibagi 2 itu adalah 90 derajat. Sin 90 adalah 1, maka P aksen 3 itu adalah pi per 3. Dapat disimpulkan bahwa di sini nilainya adalah positif, sehingga pada saat T sama dengan 3 di sini, maka daerah ini bernilai positif. Kemudian di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Kita gunakan uji kiri kanan, yaitu titik balik maksimum terjadi pada saat plus ke min. Maka maksimum terjadi pada saat T sama dengan 6 dan 18. Nilai maksimum baik di T sama dengan 6 dan 18 itu sama. Maka kita cukup mengambil di T sama dengan 6. Kita substitusikan ke persamaan kurva. T kita ganti dengan 6. Kemudian di sini T kita ganti dengan 6, 6 per 6 adalah 1, pi itu adalah 180 derajat, cos 180 adalah min 1, min dikali min adalah plus, maka kita sederhanakan diperoleh 5,25. Karena yang diminta dalam ribuan, maka 5,25 saya kalikan 1000, hasilnya adalah 5250. Maka kesimpulannya, penjualan akan maksimum terjadi pada bulan ke-6 yaitu Juni 2015, bulan ke-18 yaitu Juni 2016 sebanyak 5250 unit. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Di sini diketahui persamaan X sama dengan 2 cos 3T dan Y sama dengan 2 cos 2T. Diketahui persamaan VT seperti berikut ini. Kita diminta mencari nilainya pada saat T sama dengan 30. Berdasarkan materi fisika,
jarak itu bisa disimbolkan S, dalam matematika disimbolkan X atau Y. Turunan dari jarak itu adalah kecepatan yang disimbolkan dengan V. Sehingga pada saat X sama dengan 2 cos 3T, maka turunan pertamanya itu adalah V, yaitu turunan cos adalah min sin, turunan dari 3T adalah 3 dikali 2 adalah 6. Pada saat jaraknya adalah Y sama dengan 2 cos 2T, maka turunan pertamanya adalah VY, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari 2T adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumus VT, di mana Vx-nya adalah min 6 sin 3T, Vy-nya adalah min 4 sin 2T. Kita kuadratkan, min 6 dikuadratkan adalah 36, min 4 dikuadratkan adalah 16. Kita substitusi T dengan 30. Maka T di sini saya ganti dengan 30. 3 dikali 30 adalah 90. 2 dikali 30 adalah 60. Sin 90 itu nilainya 1. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. 1 dikuadratkan adalah 1. Akar 3 per 2 dikuadratkan adalah 3 per 4. Kemudian kita coret. Diperoleh hasilnya adalah 36 ditambah 12 itu adalah 48. 48 kita sederhanakan menjadi 16 dikali 3. Akar 16 adalah 4. Maka diperoleh bahwa V30 sama dengan 4 akar 3. Kita lanjutkan contoh soal 3, di mana kita akan membuat talang air dari seng yang lebarnya 3 meter. Kemudian ditekuk seperti gambar berikut ini dengan sudutnya adalah theta. Yang diminta adalah besar sudut theta ini supaya talang air mampu menampung volume air semaksimal mungkin. Perhatikan bahwa alas talang berikut ini berbentuk trapesium dengan ukuran seperti berikut ini. Saya akan memotong bagian kanan dari trapesium, saya beri warna biru berikut ini. Akan saya tempel di bagian kiri trapesium seperti berikut ini. Maka akan diperoleh bentuk persegi panjang dengan ukuran seperti berikut ini. Saya misalkan bahwa daerah arsiran ini adalah X. Maka yang ditanyakan adalah samping yang diketahui miring. Kita gunakan rumus cos, yaitu sami. Sampingnya X, miringnya 1. Sehingga diperoleh bahwa X itu adalah cos theta dikali 1 sama dengan cos theta. Sehingga panjang persegi panjang adalah X ditambah 1. X-nya adalah cos theta ditambah 1. Kemudian untuk yang warna merah ini adalah lebar, kita misalkan Y. Maka yang ditanyakan adalah depan sudut, yang diketahui adalah miring, itu gunakan rumus sin, yaitu demi. Maka diperoleh bahwa Y sama dengan sin theta dikali 1 sama dengan sin theta. Ini adalah harga dari Y atau lebar. Alas talang berbentuk persegi panjang ini memiliki luas panjang dikali lebar. Panjangnya adalah cos theta ditambah 1, lebarnya adalah sin theta. Kita kalikan pelangi, diperoleh cos theta dikali sin theta adalah cos theta sin theta. 1 dikali sin theta adalah sin theta. Volume talang itu dari luas alas trapesium dikali dengan T. Alas trapesium itu berbentuk persegi panjang ini, luasnya adalah cos theta sin theta ditambah sin theta dikali dengan T. Kita kalikan pelangi, maka diperoleh T dikali cos theta sin theta ditambah T dikali sin theta. Supaya volume maksimum, maka turunan pertamanya kita sama dengankan 0. Di sini diperoleh bentuk U kali V. Maka untuk mencari turunan pertamanya, kita menggunakan U aksen V ditambah U V aksen. U-nya adalah T cos theta, maka turunan dari cos adalah min sin, maka U aksennya adalah min T sin theta. V-nya adalah sin theta, turunan dari sin adalah cos. Kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh U aksen V ditambah U V aksen. Kita gunakan sifat distributif penjumlahan, maka di sini ada variabel T yang sama kita keluarkan, maka menyisakan sin T dikali sin T, cos T dikali cos T. Sehingga V aksennya adalah seperti berikut ini. Kemudian kita sederhanakan, sin dikali sin itu adalah sin kuadrat, cos dikali cos itu adalah cos kuadrat. Cos kuadrat dikurangi sin kuadrat, ini adalah rumus sudut ganda cos. Kita arahkan supaya mengandung variabel yang sama dalam cos. Maka sudut ganda cos yang kita gunakan adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Di sini ada variabel T yang sama, kita gunakan sifat distributif penjumlahan, T kita keluarkan. Kemudian kita akan faktorkan fungsi cos berikut ini, yaitu 2 cos theta min 1 dikali cos theta plus 1. Sehingga diperoleh 2 cos theta min 1 sama dengan 0,
maka cos theta adalah 1/2. Cos yang harganya setengah itu adalah 60 derajat. Persamaan yang kedua, cos theta ditambah 1 sama dengan 0. Plus saya pindah jadi min. Cos yang harganya negatif 1 itu adalah 180 derajat. Maka diperoleh titik ekstrimnya adalah 60 derajat dan 180 derajat. Kita masukkan ke dalam garis bilangan, yaitu 60 derajat dan 180 derajat. Kemudian kita cek tanda, kita ambil 120 derajat yang letaknya di sini, kita substitusikan keturunan pertamanya. Persamaan V aksen adalah berikut ini. Kemudian theta kita ganti dengan 120. 120 terletak di kuadran 2. Rumusnya adalah 180 min alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Di kuadran 2, cos bernilai negatif. Cos 60 di kuadran 2 adalah min setengah. Min setengah dikuadratkan adalah 1/4. Kemudian kita coret. Setengah dikurangi setengah adalah 0. 0 dikurangi min 1 adalah min 1. Min 1 ini bernilai negatif. Sehingga pada saat 120 daerah ini bernilai negatif, di sini positif, di sini positif. Kita gunakan uji kiri kanan bahwa maksimum itu terjadi pada saat plus ke min. Maka di sini yang dari plus ke min itu adalah 60 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume talang air akan maksimum terjadi pada saat tetanya adalah 60 derajat. Demikianlah pembelajaran tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.